Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga merupakan perwakilan dari OSN tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Fadli. Perkenalkan, nama saya Nia. Perkenalkan, nama saya Fawa. Di sini kami akan memperkenalkan ekskul yang ada di sekolah kami, yaitu Olimpiade Sains Nasional. Mungkin dari beberapa dari kalian yang menonton video ini udah tahu, ada yang udah tahu, ada yang belum. Nah, kita bahas yuk. Jadi, Olimpiade Sains Nasional adalah ajang berkompetisi dalam bidang sains bagi para siswa pada jenjang SD, SMP, SMA di Indonesia. Tidak semua mata pelajaran ini dilombakan. Di sini hanya akan dilombakan 9 bidang mata pelajaran, yaitu fisika yang dilatih oleh Ibu Lucy Cynthia Jati, kemudian kimia yang dilatih oleh Bapak Agus Riono, terus ada biologi yang dilatih oleh Bapak Bagio Priyono. Lalu ada ekonomi yang dilatih oleh Ibu Nita Oriza, kemudian ada kebumian yang dilatih oleh Bapak Supriyanto, dan geografi yang dilatih oleh Bapak Supriyanto. Komputer oleh Ibu Asnawati, astronomi Ibu Lucy Cynthia Jati, matematika Bapak Uyana. Buat kalian yang mau join, kalian gak usah ragu sama guru-guru yang ada di SMA ini. Pasti itu guru-guru sudah banyak pengalamannya, dia tuh juga udah banyak mengirimkan SMA YPK untuk terus ke nasional. Kalau kalian juga jurusan IPS terus masuk ke jurusan IPA, asalkan kalian mampu, kalian juga boleh. Dan sebaliknya, kalau IPA pengen masuk IPS jurusannya dalam Olimpiade Sains Nasional, itu boleh, asalkan kalian mampu. Ini adalah gambaran dari tim OSN SMA YPK tahun 2020 yang akan mengikuti KSNK ke Semansa, mengirimkan 27 siswa peserta perwakilan dari SMA YPK dengan mewakili 9 bidang, dan setiap bidang mengirimkan 3 siswa terbaiknya untuk diperlombakan di Semansa. Dari hasil KSNK yang dilaksanakan di Semansa, SMA YPK mendapatkan beberapa prestasi. Jadi prestasinya adalah mendapatkan juara umum di Kota Bontang dan mendapatkan 4 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu. Ini dapat kita lihat foto-foto yang mendapatkan 4 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu. Ya. Gimana sih? Pasti ada yang nanya nih yang nonton. Kak, perjalanan menuju tingkat nasional tuh gimana? Susah apa enggak? Pasti nanya gitu kan? Jadi itu pertama tuh kalian tuh di setiap jam itu akan dilaksanakan seleksi, yaitu mencari 3 besar terbaik dalam satu bidang itu untuk jadi perwakilan sekolah dalam mengikuti KSNK. Nah, lalu udah sampai di KSNK nih. Nah, KSN tuh kemarin udah dijalankan tanggal 10 Maret di SMA 1 Bontang. Nah, terus misalnya kalian tuh juara 1, 2, 3 di KSNK ini, kalian akan masuk ke KSNP, yaitu akan dilaksanakan secara virtual pada tanggal 3 sampai 8 Agustus 2020 besok. Nah, terus kalau di KSNP ini kita udah 3 besar atau kita lolos passing grade, kita bisa ke KSN. Namun setiap sekolah itu hanya boleh maksimal 2 siswa setiap mata pelajaran untuk dikirimkan ke Bangka Belitung. Kemudian ada KSN. KSN ini dilaksanakan di Bangka Belitung pada tanggal 20 sampai 26 September 2020. Nah, perlu kalian tahu ya, kalau karena pas kita KSNP ini juga corona, maka untuk tahun ini dilaksanakan secara virtual. Tetapi untuk tahun depan memungkinkan untuk secara offline. Ini pasti kalian nih pada nanya nih, keuntungan apa sih yang kita dapetin kalau kita masuk OSN SMA YPK, Kak? Jadinya kita tuh bisa belajar memahami arti menang dan kalah. Kalau kita menang, kita tuh nggak boleh sombong karena di atas langit tuh masih ada langit. Terus kalau kita kalah, kita tuh nggak boleh yang namanya tuh down, yang namanya tuh udah putus asa. Nah, syukurin aja gitu. Ya, kita tuh harus menerima kekalahan tersebut dan kita tuh memperbaiki diri untuk memperoleh kemenangan di ajang berikutnya. Karena sesungguhnya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Keuntungan berikutnya tuh kita tuh bisa membangun semangat belajar. Ini sangat bermanfaat pada saat kita kuliah. Karena di saat kita SMA memiliki rasa tanggung jawab untuk mengikuti OSN, di saat kita kuliah memiliki tugas banyak karena udah ditanamkan dari SMA, jadi pekerjaan atau tugas di kuliah tuh terasa gampang. Karena terlalu sering mengerjakan soal-soal OSN, jadinya kita bisa melatih kerja otak. Nah, yang ketiga ini belajar mengatur waktu dan prioritas. Di saat kita di karantina
di tim OSN SMA YPK, kita akan bisa mengatur waktu di mana kita bermain, main HP, habis itu nongkrong. Nah, dan juga bisa membuat kita menyusun prioritas mana yang penting dan nggak penting. Contohnya kayak main HP, scroll media sosial, lebih baik kan kita belajar gitu kan. Keuntungan yang selanjutnya yaitu memudahkan kalian untuk masuk SNMPTN. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini kan akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini berguna banget buat kalian yang mau masuk universitas dengan jalur pertama, yaitu jalur SNMPTN. Nah, lalu juga kalian akan mendapatkan nilai afirmasi. Nilai afirmasi ini sangat berguna bagi kalian karena nilainya tidaklah kecil, namun sangatlah besar. Misalnya kalian ini nilainya 90, kalian bisa nilainya 96, 97. Ya, itu tergantung dari kalian tuh bisa sampai ke SMK, ke SNP atau KSN sekaligus. Tapi kalian udah di KSNK dan juara, itu sangatlah berharga buat masuk SNMPTN. Nah, terus kita ini akan berbagi pengalaman kita selama kita belajar dari awal sampai kita bisa sampai lolos ke provinsi ini. Pertama tuh, kalau aku tuh aslinya tuh kelas 10 tuh dulu nggak ikut OSN. Kenapa? Karena dulu kalau aku tuh menganggap OSN itu hanya apa sih itu OSN, paling cuma belajar gitu doang, baru juga nggak ada manfaatnya. Nah, terus pas rapat temanku di situ, kalau aku tuh iri sama dia. Kenapa? Karena nilai yang dia sebelumnya setara sama aku, malah dia tuh lebih tinggi. Bukannya tinggi biasa, tapi itu tinggi banget. Dia itu nilai tuh 99, 98, 97, 96 gitulah. Nah, pas awal masuk tuh mungkin dikiranya susah, tapi gara-gara lama-kelamaan ya terbiasa juga. Kalau pesan dari aku, intinya bukan dari pembimbingnya, tapi dari kaliannya. Kalau kalian mau berusaha, pasti kalian bisa. Kalau pembimbingnya ngasih materi, tapi kalian nggak pelajari, itu sama dengan nothing. Kalian juga kalau ikut OSN harus bisa mengatur waktunya belajar dan bermain. Karena di saat kalian sudah mengikuti perlombaan, terus kalian udah main-main dan udah hari H, tinggal penyesalan aja. Jadi kalian harus benar-benar memanfaatkan waktu, memanage waktu dengan baik dan benar. Usaha itu penting, tapi doa, restu orang tua, restu guru, itu juga penting. Mungkin cukup dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, namun sebelum itu, kami di sini akan menantang kalian untuk mengerjakan soal-soal yang telah kami berikan, yaitu soal-soal yang telah kita kerjakan selama ini, biar kalian tahu apa aja sih soal-soalnya, susah apa sih. Nah, jadinya kalian menentukan minat bidang mata pelajaran apa kalau misalnya mau ikut OSN. Ya, Bisa dilihat. nah, linknya ada di bawah ini ya. Pokoknya kalian wajib nyoba, kita tantang kalian semua buat ngerjain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata atau pengucapan, intonasi dari kami, mohon maaf karena kami selaku manusia tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.